Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, sehat Pak. Untuk mengawali pertemuan kali ini, mari Bapak perintahkan kepada Ketua Kelas Saudara Andi untuk memimpin pembacaan doa. Silakan. Oke, sebelum kita masuki pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Ketua Kelas Saudara Andi yang sudah memimpin doa pembelajaran. Selanjutnya Bapak persilakan kepada siswa sekalian, apabila ada sampah ataupun buku apapun yang tidak berkaitan dengan pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak persilakan untuk dibuang dulu. Buang Pak ya. Baik, biar. Dan untuk yang tidak berkepentingan silakan disimpan ke dalam tasnya. Iya Pak, sudah. Baik, Bapak akan absen dulu. Ya, Pak. Andi Supriyadi, Hadir Pak. Yoga, Hadir Pak. baik, hadir semua ya. Hadir Pak. Jadi kali ini Bapak akan menjelaskan tentang isi kandungan Quran surah Al-Balad ayat 1 sampai 4. Jadi ini tema kita tentang isi kandungan Quran surah Al-Balad ayat 1 sampai 4. Namun untuk sebelum melanjutkan pada tema ini, Bapak menjelaskan tentang terjemah Quran surah Al-Balad ayat 1 sampai 4. Coba Saudara Andi sebutkan, bacakan terjemah ayat 1 sampai 2-nya. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, negeri Mekah. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Baik, bagus ya, Saudara Andi, tepuk tangan. Coba Saudara Yoga teruskan ayat ke-3 sampai 4-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa walidin wa ma walad, artinya dan dari bapak dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad, artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Baik, terima kasih. Ternyata siswa Bapak sekalian sudah dapat mengetahui dan menyebutkan terjemah dari surah Al-Balad ayat 1 dan 4. Kasih aplaus untuk kita semua. Sebelum melanjuti pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan tujuannya, yakni siswa sekalian, Bapak harap dapat menjelaskan tentang isi kandungan Quran surah Al-Balad ayat 1 sampai 4. Jadi surah Al-Balad ini terdiri dari 20 ayat. Berapa? 20 ayat. Bagus. Yang berarti negeri surah Al-Balad ini kan terdiri dari 20 ayat. 20 ayat. Yang ayat pertamanya tadi la uqsimu bihadzal balad. Yang berarti negeri diambil dari ayat pertama. Surah ini adalah surah Makkiyah. Jadi surah Al-Balad ini surah Makkiyah, bukan Madaniyah. Yakni turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Hampir semua pakar tasrif
menegaskan hal tersebut namanya adalah Sahih Al-Bukhari adalah surah La uqsimu seperti bunyi kalimat yang pertama yang tadi itu la uqsimu bihadzal balad. Ini ini surah pertamanya, ayat pertamanya la uqsimu bihadzal balad. Jadi ada juga yang menamainya surah Al-Balad. Surah ini mengandung isyarat tentang kedudukan mulia kota Mekah, sekaligus menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan kodrat serta potensi menghadapi serba kesulitan sejak ia dilahirkan hingga sampai liang lahat, dan kenyataan tersebut mengharuskan selalu siap berjuang menghadapi berbagai tantangan tersebut. Nah, untuk tujuan utamanya surah ini ialah menurut Al-Biqai adalah membuktikan betapa manusia sangat lemah dan bahwa kuasa dan kekuasaan hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Namun kita beranjak ke dalam isi kandungannya. Isi kandungan dari surah pertama ini dan surah kedua 3 dan 4, Bapak akan membagikan beberapa kertas kepada siswa sekalian yang nantinya siswa kalian membagi kelompok dulu dan mencari isi kandungan dari ayat 1 sampai 4 tersebut. Dan setelah ditemukan, lalu maju ke depan untuk dipresentasikan dan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Coba silakan menghitung 1 sampai 2 untuk membagi kelompok. Silakan mulai dari saudara Yoga. 1, 2. Baik, jadi yang nomor 1 kelompok 1, yang nomor 2 kelompok 2. Jadi kelompok bisa. Ini. Baik, tadi sudah Bapak bagikan kertas untuk kalian resume mencari isi kandungan dari surah Al-Balad ayat 1 sampai 4. Bapak kasih waktu 2 menit untuk resume itu. Silakan. Salah. Dari waktu habis, silakan untuk kelompok pertama saudara Yoga maju ke depan untuk mempresentasikan hasil resuman yang telah di resume. Silakan maju. Baik, Pak. Baik, hasil resuman dari kelompok 1 yang pertama ini yang berbunyi la uqsimu bihadzal balad, yang isi kandungan ini adalah para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan negeri ini di sini adalah kota Mekah. Namun para ulama silang berpendapat makna pada awal ayat ini. Pendapat pertama mengatakan la di sini adalah untuk membantah, seakan Allah membantah persangkaan orang-orang musyrik yang mengatakan tidak ada hari kebangkitan. Lalu Allah melanjutkan bersumpah dengan Makkah bahwasanya hari kiamat itu benar adanya, yaitu seakan-akan Allah berkata, tidak benar persangkaan kalian wahai kaum musyrikin bahwa tidak ada hari kiamat, sesungguh aku bersumpah dengan kota ini.
pendapat yang kedua yang berbunyi wa anta hila bihadzal balad. Dari isi kandungan ayat ini, hasil resuman kami, ada 3 pendapat di kalangan ahli tafsir tentang maksud dan engkau halal di kota Makkah ini. Pendapat pertama mengatakan ayat ini bermakna lebih engkau berada di kota Makkah ini sehingga Allah berhak bersumpah dengan kota Makkah lebih Nabi Muhammad berada di kota tersebut. Yang kedua mengatakan ayat ini bermakna dan engkau dihalalkan darahnya oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah ini sehingga akan Allah bersumpah untuk mengingkarinya. Yang ketiga, pendapat yang kuat mengatakan ayat ini kota suci Mekah halal bagi engkau. Maksudnya adalah dibolehkan bagi Nabi untuk berperang di kota Mekah. Ini terjadi ketika waktu Mekah atau penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah tatkala Nabi menyerang kota Mekah. Baik, sekian dari diskusi kelompok kami, Pak. Baik, silakan kembali, sudah bagus ya. Kasih aplaus. Kembali ke tempatnya. Selanjutnya silakan kepada kelompok 2 untuk maju dan mempresentasikan hasil resunya. Silakan Saudara Andi. Sini saya akan mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kami kelompok 2. Ini kami ingin membacakan Dibutuhkan Saudara Andi. ya. Posisinya diluruskan ke depan. Biar yang lain bisa lihat. Di sini kami akan membacakan isi kandungan dari ayat 3 sampai ayat 4 dari surah Al-Balad. Ayat yang ketiga yaitu wawalidu wa ma walad, yang mana artinya dan demi pertalian bapak dan anaknya. Di sini isi kandungannya ialah ada 2 pendapat di kalangan para ulama tentang makna pada ayat ini. Pendapat yang pertama, jika mad itu adalah al-mausulah, maka makna ayat ada menjadi dan demi orang tua dan anak yang dia lahirkan. Pendapat kedua, jika mad itu adalah manafiyah, maka makna ayat menjadi dan demi orang yang melahirkan dan orang yang tidak bisa melahirkan atau mandul. Namun pendapat yang lebih kuat adalah mal mausulah. Kemudian siapakah yang dimaksud dengan orang tua dan anak yang dilahirkannya? Sebagian ulama mengatakan Nabi Adam dan keturunannya. Sebagian juga mengatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian beranak pinak sampai lahirlah Nabi Muhammad SAW. Dan pendapat yang dipilih oleh At-Tabari bahwa ayat ini bersifat umum, mencakup semua yang melahirkan dan yang dilahirkan, berasal dari tafsir At-Tabari. Terus ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad, yang mana artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam kepayahan. Di sini si kandungan dari ayat tersebut ialah Allah bersumpah dengan 4 perkara pada 3 ayat sebelumnya untuk menegaskan bahwa manusia itu tercipta dalam kesulitan dan kepayahan. Allah ingin membantah persangkaan sebagai orang bahwa dunia ini bisa ditempuh dengan senang-senang tanpa ada kesulitan sama sekali. Padahal Allah menjadikan manusia dalam keadaan sulit dan payah sepanjang hidupnya, bahkan sejak lahirnya. Mungkin hanya itu dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Ya. Silakan kembali kepada posisinya. Untuk sudah kembali, kasih aplaus dulu kelompok 2. Silakan. Jadi tadi Bapak
terima kasih kepada kelompok 2 dan 1 yang sudah meresum isi kandungan Quran surah Al-Balad 1 sampai 4. Namun di sini Bapak akan sedikit kembali menjelaskan tentang isi kandungannya, biar sama-sama kita mendengarkan semua dan lebih kuat lagi tentang pemahaman dari isi kandungan tersebut. Jadi ayat pertama ini ialah yang berbunyi la uqsimu bihadzal balad. Jadi isi kandungannya para ulama itu sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan negeri di sini adalah kota Mekah. Jadi yang dimaksud balad ini artinya kota, namun yang dimaksud ialah kota Mekah. Jadi bukan kota Madinah. Namun para ulama khilaf dalam artian silang pendapat makna la pada awal ayat ini. Pendapat pertama mengatakan la di sini adalah untuk membantah, seakan-akan Allah membantah persangkaan orang-orang musyrik yang mengatakan tidak ada hari kebangkitan. Lalu Allah melanjutkan bersumpah dengan Mekah bahwasanya hari kiamat itu benar adanya, yaitu seakan-akan Allah berkata tidak benar persangkaan kalian wahai kaum musyrikin bahwa tidak ada hari kiamat, sungguh aku bersumpah dengan kota ini. Jadi bahwasanya orang musyrik itu membantah kepada Allah tentang adanya hari kiamat yang orang musyrikin tidak percaya, yang dibantah dengan surah ini, surah Al-Balad ini ayat 1. La uqsimu bihadzal balad. Pendapat yang kedua ialah mengatakan la di sini bermakna tidak, seakan-akan Allah tidak bersumpah dengan kota Mekah karena adanya hari kebangkitan. Tidak butuh dengan sumpah, adanya hari kebangkitan merupakan perkara yang sangat jelas sehingga tidak butuh bersumpah dengan kota Mekah. Jadi pendapat kedua ini ialah tidak perlu bersumpah dengan la uqsimu bihadzal balad karena adanya suatu hari kebangkitan. Makanya tidak perlu sumpahnya lagi yang mengataskan ke kota Mekah tersebut. Dan yang pendapat ketiga ialah mengatakan la di sini la zaidah, yang artian la tambahan. Yang maksudnya untuk menguatkan, artinya Allah benar-benar bersumpah dengan kota Mekah. Inilah pendapat yang dikeluarkan oleh para salaf dan inilah yang lebih benar dan dalam bahasa Arab kata la sering digunakan untuk penekanan. Jadi pendapat yang ketiga ini yang oleh para ulama lebih kuatkan bahwasanya Allah itu benar-benar bersumpah dengan kota Mekah, bahwasanya hari akhir itu memang ada. Jadi itu. Untuk selanjutnya yang ayat kedua tentang yang berbunyi wa anta hillum bihadzal balad, wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Ini yang kedua, 1, 2. Bahwasanya isi kandungan ini ada 3 pendapat juga di kalangan ahli tafsir tentang maksud dan engkau halal di kota Mekah ini. Pendapat pertama mengatakan ayat ini bermakna lebih-lebih engkau berada di kota Mekah ini, sehingga Allah berhak bersumpah dengan kota Mekah lebih-lebih Nabi Muhammad SAW berada di kota tersebut, yakni kota Mekah. Yang kedua, pendapat kedua mengatakan ayat ini bermakna dengan engkau dihalalkan darahnya oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah ini, sehingga seakan-akan Allah bersumpah untuk mengingkarinya, sebagaimana untuk mengingatkan bapak bagaimana dia harus mendidik anak dan bagaimana anak menghormati orang tuanya. Jadi
orang tua mendidik anak dan anak harus menghormati orang tuanya. Dan bagaimana juga anak menghormati orang tuanya tadi kan, sehingga terjalinlah hubungan harmonis antara keduanya ataupun di dalam suatu keluarga. Jadi inilah yang Bapak dapat sampaikan. Mungkin ada yang ingin tanyakan tentang hikmah ataupun yang dapat kita petik dari Quran surah Al-Balad ini ayat 1 sampai 4. Coba ada yang ingin bertanya? Coba silakan saudara Andi. Ini Pak, dari yang ayat keempat, lakon khalaqnal insana fi kabad, itu hikmah dari ayat tersebut apa Pak, yang bisa dapat kita ambil Pak? Baik, terima kasih kepada saudara Andi. Bagus pertanyaannya ya. Jadi hikmah pada ayat keempat, lakon khalaqnal insana fi kabad. Jadi hikmahnya ialah sumpah Allah tentang anak dan bapak. Bukan saja untuk menggugah manusia memikirkan tentang kuasa Allah, tetapi menurunkan juga sifat-sifat fisik dan psikis ibu bapak kepada anak, tetapi juga untuk mengingatkan bapak bagaimana dia harus mendidik anak tersebut dan bagaimana pula anak menghormati kedua orang tuanya. Jadi tidak hanya untuk sumpah tentang anak dan bapak, dan bahwasanya bagaimana seorang bapak itu ataupun seorang kepala keluarga untuk mengajari anaknya tentang bagaimana hal yang baik dan bagaimana hal yang buruk dalam kehidupan sehari-harinya. Dan juga sebaliknya, anak tersebut harus belajar juga tentang bagaimana cara menghormati kedua orang tuanya. Jadi itulah apa yang dapat dipetik ataupun hikmah dari Quran surah Al-Balad ayat 4. Gimana? Sudah paham saudara Andi? Paham. Baik. Jika sudah paham, kiranya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Untuk selebihnya, Bapak harap kalian lebih rajin lagi belajar tentang ayat Quran surah Al-Balad ayat 1 dan 4 ini, dipelajari lagi di rumahnya nanti setelah pulang dari sini. Dan Bapak harap juga kepada siswa sekalian, jangan malas-malas untuk belajar, teruslah rajin-rajin untuk belajar. Dan untuk minggu yang akan datang, Bapak akan menyampaikan tentang materi hukum tajwidnya. Hukum tajwid yang ada di Quran surah Al-Balad ayat 1 dan 4. Apa tadi temanya untuk minggu depan? Hukum tajwid yang berada di Quran surah Al-Balad ayat 1 dan 4. Jadi itu saja mungkin dari Bapak kepada ketua kelas, memimpin doanya di akhir ini. Nanti dipotong lagi. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi baik, itulah tadi penyampaian dari Bapak. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul mutsawwif, la aqulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.